Jika orang Inggris mengucapkan hello dan jika orang Indonesia mengucapkan selamat pagi, maka saya sebagai umat muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desyana Ratna Kusumawardani dari kelas 10 Akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam dan menjelaskan sedikit tentang ijtihad. Simak video berikutnya. Sumber hukum Islam adalah rujukan untuk mengambil keputusan dalam menghukumi suatu perbuatan dengan cara yang dibenarkan syariat Islam. Sumber hukum yang disepakati sebagian ulama ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Pengertian ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad memiliki akar kata yang sama dengan kata jihad, yaitu jud yang berarti bersungguh-sungguh dan jad yang berarti sulit. Ijtihad sama-sama memerlukan kesungguhan dan mengalami kesulitan, sehingga makna utama ijtihad adalah kesungguhan karena yang dihadapi adalah sesuatu yang sulit. Ijtihad secara istilah berarti berusaha dan bersungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapan hukum, baik dalam Al-Quran dan hadis. Ijtihad merupakan pencarian jalan keluar dari permasalahan hukum bagi suatu masalah yang tidak ditemukan jawabannya dalam Al-Quran dan hadis. Syarat-syarat ijtihad. Mujtahid merupakan seseorang yang melakukan ijtihad, dan untuk melakukan ijtihad tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang karena ijtihad merupakan suatu kegiatan dalam pengambilan hukum. Persyaratan-persyaratannya adalah 1. Memahami kandungan Al-Quran dan hadis. 2. Memahami bahasa Arab dengan seluk-beluk ilmunya dan segala kelengkapannya. 3. Memahami ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih secara mendalam. Yang keempat, memahami persoalan ijma dan memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah. Lalu ada fungsi ijtihad. 1. Sebagai jawaban atas permasalahan kehidupan yang dialami oleh umat Islam yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, sangat dihargainya peran akal dalam ajaran Islam. Penggunaan akal atau pertimbangan dalam masalah agama memegang peran penting dalam agama Islam. Ijtihad merupakan proses dalam pengambilan hukum yang prosesnya dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, ijma. Ijma merupakan bahasa artinya sepakat, setuju, atau sependapat. Sedangkan menurut istilah, ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan suatu masalah sesudah Rasulullah SAW. Contohnya adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang masih terpisah, kemudian membukukannya sebagai mushaf. Ijma dapat dipandang salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis jika memenuhi 4 unsur, yaitu ada sejumlah mujtahid, kesepakatan mujtahid, kesepakatan para mujtahid, kesepakatan semua mujtahid. Bentuk-bentuk yang kedua, qiyas. Qiyas menurut bahasa artinya mengukur, membandingkan, menimbang. Sedangkan menurut istilah, qiyas adalah menetapkan hukum atas suatu kejadian agar tidak ada dasar dengan cara membandingkan pada sesuatu kejadian lain yang telah ditetapkan hukum. Contohnya, mempersamakan padi dengan gandum karena sama-sama makanan pokok, dan mempersamakan kerbau dengan sapi sebab di Arab tidak ada kerbau dan lain sebagainya. Qiyas dapat dijadikan dasar hukum dalam semua bidang kecuali bidang akidah dan ibadah. Rukun qiyas ada 3, yaitu asal yang berarti dasar ukuran persamaan. Yang kedua, far'u, yaitu perkara yang dipersamakan. Yang ketiga ada ilat atau sebab yang diartikan sebagai sifat dasar persamaan atau hukum pokok dengan hukum cabang. Sekian video penjelasan materi dari saya tentang sumber hukum dan penjelasan ijtihad. Apabila terdapat kata salah atau ucapan yang salah, saya ucapkan mohon maaf atas sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.